Suami di kampung setia menunggu, tapi di perantauan, sang istri menikah lagi dengan majikan. Minta izin kerja, kok malah cari suami baru? Saksikan kisah lengkapnya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di bawah langit senja yang memudar di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah sepasang suami istri, Budi dan Dewi. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu dengan cat yang mulai mengelupas, tapi di dalamnya tersimpan kehangatan dan cinta yang tak ternilai. Kebahagiaan mereka terasa lengkap, meski tidak bergelimang harta. Senyum Dewi selalu menjadi mentari bagi Budi, dan pelukan Budi adalah tempat teraman bagi Dewi. Mereka adalah gambaran sempurna dari janji suci pernikahan, setia dalam suka dan duka. Namun, badai datang tanpa diundang. Budi, seorang buruh pabrik yang giat, tiba-tiba di PHK. Dunia mereka seakan runtuh. Uang tabungan menipis, cicilan rumah menumpuk, dan kebutuhan sehari-hari mulai terasa mencekik. Kegelisahan dan kecemasan perlahan mengikis senyum di wajah Dewi. Malam-malam yang biasanya diisi dengan canda tawa kini diwarnai dengan keheningan, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Suatu sore, saat Budi termenung memandangi sawah yang menguning, Dewi datang dengan mata berkaca-kaca. Ia membawa secarik brosur lowongan kerja. "Mas, bagaimana kalau aku mencoba ini?" ucapnya pelan. "Jadi TKW di Arab Saudi, gajinya besar, Mas. Kita bisa melunasi semua utang dan membangun masa depan kita lagi." Budi terkejut. Ide itu seperti sambaran petir di siang bolong. Ia tidak bisa membayangkan hidup jauh dari Dewi. "Jangan, Dek. Jarak itu berat," tolak Budi, suaranya tercekat. Mas takut kamu berubah." Tapi Dewi gigih. "Ini hanya sementara, Mas. Demi masa depan kita dan anak-anak nanti." Ia memeluk Budi erat, seolah ingin meyakinkan bukan hanya Budi, tapi juga dirinya sendiri. "Mas harus percaya sama aku. Aku akan selalu jadi Dewi MU, istri yang setia menunggumu." Kata-kata itu menenangkan hati Budi. Setelah berhari-hari berdiskusi, air mata, dan janji, Budi akhirnya mengalah. Ia merestui keputusan Dewi dengan satu syarat, janji setia mereka tidak akan pernah pudar meski terhalang ribuan kilometer. Persiapan pun dimulai. Segala dokumen diurus, koper disiapkan. Setiap detail diisi dengan harapan dan air mata. Pagi itu, di bandara, suasana haru tak terhindarkan. Budi menggenggam erat tangan Dewi, seolah enggan melepaskannya. "Jaga diri baik-baik, Dek. Mas akan selalu tunggu kamu di sini." Dewi mengangguk, air matanya tumpah. "Mas juga jaga diri, ya. Aku akan sering-sering telepon." Dengan langkah berat, Dewi melambaikan tangan, senyumnya dipaksakan. Ia berjalan menuju gerbang keberangkatan, meninggalkan Budi yang berdiri terpaku, memandangi sosok istrinya yang perlahan menghilang dari pandangan,
membawa serta janji suci yang entah akan bertahan atau terkikis oleh waktu dan jarak. Setibanya di Arab Saudi, Dewi disambut oleh sebuah realitas yang jauh berbeda dari desanya yang tenang. Ia memulai kehidupannya yang baru sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah megah milik keluarga kaya. Majikannya, Pak Ahmad, adalah seorang pengusaha sukses yang hidup bersama istrinya dan 2 orang anak mereka. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Dewi sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, membersihkan istana megah itu dari pagi hingga malam. Di sela-sela kesibukannya, ia selalu menyempatkan diri untuk menghubungi Budi. Panggilan video menjadi satu-satunya jembatan penghubung antara 2 hati yang terpisah ribuan kilometer. Budi selalu menunggu dengan sabar, menanti wajah Dewi muncul di layar ponselnya. "Gimana di sana, Dek? Capek, ya?" tanya Budi suatu malam. Dewi tersenyum, meski matanya memancarkan kelelahan. "Capek banget, Mas, tapi kan demi masa depan kita." Ia sering menunjukkan sudut-sudut rumah majikannya yang mewah, menceritakan betapa besarnya gaji yang ia dapat. Budi merasa bangga dan lega, yakin bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia. Namun, perlahan tapi pasti, ada perubahan yang mulai terjadi. Hal itu berawal dari perhatian Pak Ahmad yang tak biasa. Awalnya, Pak Ahmad hanya memuji masakan Dewi. "Masakan kamu enak sekali, Dewi. Lebih enak dari masakan istri saya," pujinya dengan senyum tulus. Dewi tersipu malu, menganggap itu hanya basa-basi. Tapi pujian itu tak berhenti di situ. Saat Dewi membersihkan kolam renang, Pak Ahmad sering datang membawakan minuman dingin. "Kamu jangan terlalu memaksakan diri, istirahat dulu," katanya. Ia juga sering memberi Dewi hadiah kecil, seperti syal atau perhiasan sederhana. Perhatian itu membuat Dewi merasa dihargai. Ia yang di desanya sering merasa hanya sebagai istri buruh, kini diperlakukan layaknya seorang ratu di negeri orang. Hati Dewi mulai bimbang. Di satu sisi, ia teringat janji sucinya pada Budi. Di sisi lain, ia terbuai oleh perhatian dan kemewahan yang diberikan Pak Ahmad. Ia mulai sering membanding-bandingkan Budi dengan Pak Ahmad. "Budi tidak pernah memperlakukanku semewah ini," bisiknya dalam hati. Perasaannya menjadi semakin rumit. Panggilan video ke Budi pun mulai berkurang. Awalnya, Dewi beralasan sinyal di sini jelek atau "aku kecapean banget, Mas." Budi, yang polos dan setia, mencoba memahami. Namun, kecurigaan mulai merayap di hatinya. Suatu malam, ia melihat sebuah foto di media sosial Dewi. Dewi terlihat anggun mengenakan gaun cantik, berpose di samping Pak Ahmad yang memegang pinggangnya. Hancur sudah hati Budi. Ia tak bisa lagi menutup mata. Foto itu adalah bukti nyata pengkhianatan yang tak termaafkan. Ia menelepon Dewi dengan tangan gemetar. Panggilan itu, yang seharusnya menjadi pelepas rindu, kini berubah menjadi medan perang. "Apa maksud foto itu, Dek? Kamu bilang kamu istriku, tapi kenapa dia panggil kamu istrinya?" Suara Budi terdengar bergetar menahan amarah dan sakit hati. Dewi terdiam, tak bisa mengelak lagi. Air matanya mengalir, tapi bukan air mata penyesalan. "Aku butuh kepastian, Mas."
Di sini aku diperlakukan seperti ratu, bukan pembantu. Aku sudah menikah siri dengan Pak Ahmad, jawab Dewi, suaranya pelan namun tegas. Pengakuan itu menghancurkan Budi berkeping-keping. Ia meratapi foto pernikahan mereka berdua yang kini terasa begitu palsu dan menyakitkan. Janji-janji setia yang diucapkan Dewi kini tak lebih dari seonggok kebohongan yang pahit. Budi merasa dikhianati, harga dirinya sebagai seorang suami terinjak-injak. Di saat ia mati-matian menjaga kesetiaannya di kampung, sang istri justru membangun istana baru bersama lelaki lain di negeri orang. Budi jatuh terduduk di lantai, ponselnya tergeletak di sampingnya. Kata-kata Dewi terngiang-ngiang di telinganya, "Aku sudah menikah siri dengan Pak Ahmad." Kalimat itu bukan sekadar pengakuan, melainkan palu godam yang menghancurkan semua harapan, mimpi, dan janji yang telah mereka bangun bersama. Rasa sakit itu begitu nyata, jauh lebih perih dari apapun yang pernah ia rasakan. Matanya nanar menatap sekeliling. Rumah yang dulunya penuh tawa kini terasa hampa, dipenuhi bayang-bayang kenangan yang berbalik menjadi belati yang menusuk hatinya. Malam itu, Budi tak bisa tidur. Ia bangkit, mengambil laptop tuanya, dan dengan tangan gemetar membuka akun media sosial Dewi. Ia mencari-cari bukti. Jantungnya berdebar kencang, seolah berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, layar laptopnya memancarkan kenyataan yang tak terbantahkan. Ia menemukan sebuah video yang diunggah oleh salah satu kerabat Pak Ahmad. Video itu menunjukkan upacara pernikahan siri yang sederhana namun megah. Dewi, dengan gaun putih yang cantik, tersenyum lebar di samping Pak Ahmad yang mengenakan pakaian tradisional Arab. Air mata Budi tumpah, membasahi pipinya. Ia memutar kembali video itu, berulang-ulang, seolah ingin memastikan bahwa itu bukan Dewinya. Tapi, suara tawa dan raut wajah bahagia itu adalah Dewi, istrinya. Istri yang berjanji akan setia, yang pergi demi masa depan mereka. Video itu kini menjadi saksi bisu pengkhianatan yang paling kejam. Budi melihat betapa bahagianya Dewi, sebuah kebahagiaan yang tidak lagi ia rasakan bersamanya. Dengan hati yang hancur, Budi menelepon Dewi. Kali ini, tidak ada lagi kelembutan dalam suaranya. Hanya amarah, kekecewaan, dan rasa sakit yang menggelegak. "Kamu lihat ini, Dek," teriak Budi sambil memegang laptop di depan kamera. "Ini apa? Ini bukan hanya foto, ini video. Kamu bilang ini cuma sementara, kamu bilang ini demi kita. Kenapa kamu menikah lagi?" Di seberang sana, Dewi terdiam. Wajahnya yang biasanya lembut kini terlihat dingin. "Aku sudah bilang, Mas. Aku butuh kepastian. Pak Ahmad memberiku segalanya. Dia menjanjikan hidup yang lebih baik, bukan hanya janji kosong." Janji kosong. Janji kita, Dek. Janji di hadapan Tuhan. Janji yang kita ucapkan di pernikahan kita. Budi tak bisa menahan suaranya. Ia merasa seperti pecundang. Seorang suami yang tak mampu memberikan kebahagiaan, sehingga istrinya mencari kebahagiaan lain. Dewi akhirnya mengakui semuanya. Ia menceritakan bagaimana Pak Ahmad yang kaya raya dan berwibawa berhasil merebut hatinya dengan perlakuan istimewa. "Aku lelah, Mas, hidup miskin terus.
Aku ingin hidup seperti ini, Mas. Dihargai, dimanja, dan dicintai. Aku tidak mau pulang ke desa yang kumuh itu lagi. Aku tidak mau jadi istrimu lagi. Kata-kata Dewi lebih tajam dari pisau. Budi merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia menutup laptopnya, tidak sanggup lagi melihat wajah wanita yang dulunya ia cintai sepenuh hati. Ia mengambil bingkai foto pernikahan mereka, menatap senyum bahagia Dewi dan dirinya. Tanpa sadar, tangannya meremas bingkai itu hingga kacanya retak. Budi bukan lagi seorang suami yang setia menunggu. Ia adalah seorang laki-laki yang dikhianati, yang janjinya dihancurkan, dan hatinya diinjak-injak oleh orang yang paling ia cintai. Setelah panggilan telepon yang penuh air mata dan pengkhianatan itu, Budi menghapus semua foto Dewi dari ponselnya. Ia menghapus kenangan, seolah ingin menghapus keberadaan Dewi dari hidupnya. Namun, luka itu terlalu dalam. Ia duduk sendirian, merenungi nasibnya, mempertanyakan apakah pengorbanan dan kesetiaan yang ia berikan selama ini hanyalah sebuah kesia-siaan. Mata Budi kini memancarkan tekad baru, bukan lagi keputusasaan. Ini belum berakhir, bisiknya pada diri sendiri. Ia bangkit, mengambil surat-surat pernikahan mereka, dan menatapnya dengan pandangan dingin. Kisah ini tidak akan berakhir di sini. Budi berjanji, ia akan mencari keadilan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk martabatnya sebagai seorang suami yang dikhianati. Setiap kisah memiliki makna, dan setiap perjalanan hidup mengajarkan kita banyak hal. Kisah Budi dan Dewi adalah salah satunya, cerminan pahit dari janji yang dikhianati dan kesetiaan yang diuji. Kita belajar bahwa jarak dan godaan bisa menjadi penghalang terberat dalam sebuah hubungan. Namun, di balik rasa sakit dan kekecewaan, selalu ada harapan untuk bangkit dan menemukan keadilan. Mari terus berkembang bersama. Saya percaya kisah ini belum berakhir. Masih banyak misteri yang perlu kita ungkap, masih ada lembar-lembar kehidupan Budi yang harus kita ikuti. Dari sinilah, kita bisa memetik pelajaran berharga dan menguatkan hati. Dukungan kalian sangat berarti. Dengan subscribe, like, dan share video ini, kalian tidak hanya membantu channel ini berkembang, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan Budi mencari keadilan. Setiap komentar dan masukan dari kalian akan menjadi semangat bagi kami untuk terus berkarya. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga channel ini. Bersama, kita akan terus menyajikan cerita-cerita yang menginspirasi, menghibur, dan penuh makna. Jangan lewatkan kelanjutan kisah Budi, dan mari kita saksikan bersama, apakah Budi akan menemukan keadilan yang ia cari?